Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan selamat hari kelahiran Yesus Kristus, 25 Desember tahun 2020. Puji Tuhan karena kita telah tiba di hari ini dengan penuh sukacita. Pada pagi ini kita akan dengarkan renungan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami, sudah pelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan dengarkan renungan firman Tuhan, biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan kita hari ini 25 Desember 2020 dengan judul Mahkota Kehidupan. Mahkota Kehidupan. Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi, Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Adalah orang-orang yang menunggu yang akan dimahkotai dengan kemuliaan, kehormatan, dan keabadian. Kamu tidak perlu berbicara dengan saya tentang kehormatan dunia atau pujian dari orang-orang hebat. Itu semua adalah kesia-siaan. Biarkan jari Tuhan menyentuh mereka dan mereka akan segera kembali menjadi debu. Saya ingin kehormatan yang kekal, kehormatan yang abadi, kehormatan yang tidak akan pernah binasa. Sebuah mahkota yang lebih kaya daripada mahkota apapun yang pernah menghiasi kening seorang raja. Kemudian saya melihat malaikat-malaikat yang tidak terhitung banyaknya membawa mahkota kemuliaan dari kota itu. Sebuah mahkota untuk setiap orang kudus dengan namanya yang tertulis di atasnya. Ketika Yesus meminta mahkota-mahkota itu, malaikat-malaikat mempersembahkan kepadanya dan dengan tangan kanannya sendiri, Yesus yang indah itu memakaikan mahkota-mahkota itu ke atas kepala orang-orang kudus. Dengan cara yang sama, malaikat-malaikat membawa kecapi dan Yesus menyerahkan kecapi-kecapi itu juga kepada orang-orang kudus. Malaikat-malaikat pemimpin mula-mula membunyikan nadanya. Kemudian setiap suara mengangkat pujian dan syukur yang berbahagia. Dan setiap tangan dengan cekatan memetik tali-tali kecapi yang mengeluarkan bunyi musik yang paling merdu tiada taranya. Kemuliaan luar biasa yang mereka lihat di mana-mana. Kemudian Yesus memandang kepada orang-orang kudus yang ditebusnya. Wajah mereka berseri dengan kemuliaan. Dan ketika ia menyerahkan matanya yang berkasihan kepada mereka, ia berkata dengan suaranya sangat merdu, saya memandang kesusahan jiwaku dan merasa puas. Kemuliaan yang limpah ini adalah milikmu untuk dinikmati selama-lamanya. Kesusahanmu sudah berakhir. Tidak akan ada lagi kematian ataupun kesusahan maupun tangisan. Dan tidak akan ada lagi penyakit. Kemudian saya melihat Yesus memimpin umatnya ke pohon kehidupan. Di atas pohon kehidupan itu terdapat buah yang paling indah, dari mana orang-orang kudus boleh makan dengan sesukanya. Di kota itu terdapat suatu tahta yang paling mulia, dari mana mengalir sungai murni air kehidupan yang jernih seperti hablur. Pada setiap sisi sungai terdapat pohon kehidupan, dan tepi sungai itu terdapat pohon-pohon yang indah yang lain, yang mengeluarkan buah yang baik untuk makanan. Sama sekali bahasa terlalu lemah untuk melukiskan keadaan surga. Ketika pemandangan itu terangkat di hadapan saya, maka saya tenggelam dalam kekaguman, tertawan dengan keindahan dan kemuliaan yang luar biasa. Kesempurnaan itu, saya meletakkan pena saya dan berseru, ya, kasih yang indah. Sesungguhnya kasih yang ajaib. Bahasa yang paling tinggi sekalipun tidak dapat melukiskan kemuliaan surga atau dalamnya kasih juru selamat yang tiada taranya. Saudaraku, ini adalah gambaran tentang surga.
adalah tempat yang nanti kita akan nikmati ketika kita masuk dalam kerajaan sorga. Yesus dengan tangannya sendiri akan memberikan kepada kita dua benda. Yang satu diletakkan di atas kepala kita, yaitu mahkota. Dan satu mahkota setiap orang atau umat yang ditebusnya yang setia. Dan kemudian yang kedua adalah kecapi. Setiap orang satu kecapi. Dan itulah yang akan kita nikmati dalam kerajaan sorga. Mahkota, apa yang dimaksud dengan mahkota? Mahkota ini adalah simbol pemberian, simbol penghormatan, simbol penghargaan. Ketika seseorang dimahkotai sebagai raja, maka itu adalah simbol penghargaan, simbol kedudukan, simbol jabatan. Maka mahkota di dunia, kebanggaan di dunia, itu semua akan menuju pada kebinasaan. Tetapi ketika kita setia kepada Tuhan dalam pengalaman hidup masing-masing, maka kita akan dapatkan satu penghargaan dari Allah itu sendiri, yaitu mahkota kehidupan. Di ayat lain dalam Wahyu 3 ayat 11 mengatakan, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambil mahkotamu." Jadi saudara, Tuhan sudah sediakan kita mahkota. Mari kita setia agar mahkota itu tidak diberikan kepada orang yang lain, tetapi kita akan terima nanti. Yesus letakkan di kepala kita masing-masing. Inilah menjadi satu harapan dan doa kita melalui renungan kita di pagi ini. Amin. Mari kita akhiri pekabaran firman Tuhan pagi ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa. Ini adalah satu sukacita di mana kami mendengarkan tentang surga. Apa yang akan kami terima di sana yaitu mahkota kehidupan dan juga kecapi emas. Allah berkati kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami dan juga di dalam merayakan hari kelahiran Yesus Kristus bagi yang merayakannya. Allah berkati kiranya, biarlah berkat Allah menaungi kehidupan kami. Hari ini ketika kami tahu Yesus lahir, bukan hanya hari ini. Setiap hari Yesus lahir untuk kami, oleh karena tanggalnya tidak tercantum dalam firman Tuhan, itu menggambarkan bahwa Yesus lahir setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan Kristus itu ada dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini dan seterusnya kami dapat menampilkan kebaikan Kristus melalui kehidupan kami. Hamba berdoa, keluarga-keluarga yang berkumpul dalam wabah COVID ini Tuhan hindari dan jauhkan dari segala sakit penyakit. Sehingga dalam kebahagiaan pertemuan dengan keluarga-keluarga sepanjang waktu-waktu libur ini kami dapat menerima sukacita. Hamba doakan khusus untuk 5 nama untuk hari ini, yaitu Kathleen Maria, Ibu Rika, Yasinta Windayani, Cornelia Tegai, dan Lilian Habetan. Sekali lagi, Kathleen Maria, Ibu Rika, Yasinta Windayani, Cornelia Tegai, Lilian Habetan. Tuhan pelihara dengan berkat Allah yang ajaib dalam kehidupan mereka hari ini seterusnya sampai Yesus datang. Tuhan, inilah doa kami, ampuni keron dosa kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.